Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Quran rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam majelis pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yakni salah satunya adalah kita akan belajar makharijul huruf. Mudah-mudahan segala aktivitas kita menjadi bagian amal solih yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dalam membaca Al-Quran tentunya supaya kita mendapatkan hikmah dan pahala yang besar, dan tentunya diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagaimana dalam kita membaca Al-Quran harus baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Sehingga nanti apa yang kita baca, apa yang kita lafadzkan benar-benar tidak melenceng daripada makna ayat-ayat Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid, yang salah satunya adalah makharijul huruf. Dalam ilmu tajwid nanti ada sifatul huruf, makharijul huruf, kemudian ada ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, ahkamul waqaf wal ibtida'. Insyaallah nanti akan kita pelajari bersama-sama, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian amal soleh bagi kita bersama. Baiklah sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita akan langsung masuk pada pembelajaran makharijul huruf. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian makharijul huruf. Jadi untuk makharijul huruf itu berasal dari akar kata kharaja, yang berarti keluar. Kemudian di sana akan muncul menjadi isim makan makhraja, yang artinya tempat keluar. Kemudian makhraja itu untuk jamaknya adalah makharij, yang artinya adalah tempat-tempat keluar. Sehingga makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Tentunya dalam hal ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Baik, untuk selanjutnya secara umum para ahli qurra itu membagi makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5 bagian. Dari 5 itu nanti akan dirinci lagi menjadi 17 makhraj. Yang pertama adalah al-jauf, artinya rongga mulut. Nanti ada 1 makhraj. Kemudian al-halku atau al-halak, yaitu tenggorokan, ada 3 makhraj. Kemudian al-lisan, yaitu lidah, ada 10 makhraj. Kemudian asyafatain, 2 bibir, ada 2 makhraj. Dan al-khayshum ataupun rongga hidung ada 1 makhraj. Jadi 5 bagian dari makharijul huruf. Baik, selanjutnya kita akan rinci satu persatu
untuk al-jauf ataupun rongga mulut. Jadi maksudnya adalah tempat keluarnya huruf itu dari rongga mulut. Nah, huruf yang keluar dari rongga mulut ini adalah huruf-huruf yang merupakan mad tabi'i. Jadi ada 3 huruf. Yang pertama adalah alif, kemudian wawu, dan ya. Itu nanti sebagai mad tabi'i. Alif itu nanti sebelumnya ada harokat fathah, kemudian wawu sebelumnya ada harokat dhammah, dan ya sebelumnya ada harokat kasroh. Sebagai contoh di sini saya tuliskan nuhiha. Jadi nu di sini, nu ini wawunya ini adalah sukun atau ma, sebelumnya ada harakat dhammah. Itu suaranya keluar dari rongga mulut. Nuhiha. Hi, selama panjang itu suara terasa dari rongga mulut. Ha, nuhiha. Itu untuk al-jauf ya. Jadi ada 1 makhraj. Untuk selanjutnya yang kedua adalah al-halku ataupun al-halak. Artinya tenggorokan, maksudnya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu berada di tenggorokan. Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aqsal halqi. Aqsal halqi itu merupakan pangkal tenggorokan ataupun tenggorokan yang bagian bawah, paling bawah. Hurufnya ada hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, wastul halqi. Di sini adalah tengah tenggorokan. Jadi atasnya sedikit daripada pangkal tadi, naik ke atas sedikit. Itu ada makharijul huruf yang hurufnya adalah ha dan a. Ha, a. Kemudian yang ketiga adalah di ujung tenggorokan atau istilahnya adnal halqi. Di situ ada huruf kha dan gha. Kha dan gha. Nah, kita ulang dari aqsal halqi. Di situ adalah hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Mungkin nanti sebagai contoh, a mana, a minu, a i u ba, a i u ba. Jadi terasa keluarnya dari pangkal tenggorokan. Sama halnya dengan ha, huruf ha. Ha, hi, hu. Ah, jadi suaranya mengalir ya. Ah, ha, la, ka. Ha, za, hiya. Ah, laka. Itu dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Kemudian contoh yang wastul halqi, di tengah tenggorokan. Hamila, hamala, humila, ahmala. Ha, bersih ya. Ha, ahmala. Kemudian yang satu a, aina, aina, auna. Jadi harus masuk ke tengah tenggorokan, tidak cukup aina. Kadang kita sering mendengar penyebutan aina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah ya. Jadi harus alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi masuk di tengah tenggorokan. A, ai, au. Ta'maluna, gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah adnal halki, di ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan yang paling atas di sini, dekat dengan pangkal lidah. Itu ada huruf kha dan gha. Jadi dua. Kha, gha. Khaira, khaira, khiron misalnya dia. Akhbara misalnya. Ghairi, ghiban misalnya. Ghaibun. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu yang sering kita baca setiap sholat, ghairil maghdubi. Jadi tidak boleh ghairil maghdu, nggak ada kolkolahnya. Jadi ghain itu bukan huruf kolkolah, sehingga tidak boleh memantul ya. Ghairil, landai aja. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Tidak boleh ghairil maghdu, meskipun sedikit itu harus dihilangkan ya. Ghairil nya itu harus dihilangkan. Ghairil maghdubi, nggak usah terlalu ughoi, nggak usah. Jadi ghairil maghdubi, gha, ghi, hu, au. Itu adnal halki, hurufnya ada dua. Baik, berikutnya di sini juga ada contoh makhraj dari al-halku. Dari hamzah itu wa antum, wa antum. Kemudian ilaika, berasal dari pangkal tenggorokan suaranya ya. Hauna, diyarihim, fa'ala. Jadi fa'ala, ain dan ha, ingat itu di tengah tenggorokan atau wastul halqi. Fa'ala, haitsu. Kemudian yang gha dan kha itu adalah di ujung tenggorokan atau istilahnya adnal halqi. Yau ghabu, yau ghabu, gha. Yau ghabu, khairul laka, khairul laka, kha ya. Ya. Begitu contoh untuk makhraj al-halku. Ya, baik, kita akan lanjutkan untuk pada pembagian makharijul huruf yang ketiga ya. Jadi ketiga ini adalah al-lisan. Al-lisan ini adalah lidah. Maksudnya keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu dari lidah kita. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aqsal lisan. Itu berada di pangkal lidah. Jadi lidah yang paling belakang. Kalau mungkin bisa dicontohkan, ini lidah kita, ini di bagian pangkal lidah. Lidah yang paling belakang ini. Aqsal lisan. Itu hurufnya ada 2, yaitu qaf dan juga kaf. Qaf itu huruf dari pangkal lidah itu nanti ditempelkan ataupun menempel ke langit-langit mulut yang bagian belakang. Jadi keluarnya huruf itu dari pangkal lidah itu nanti menempel pada mulut, langit-langit mulut bagian belakang. Jadi ko, tebal ya. Ko, ti, pu, ko, ti, pu, ko. Jadi suaranya tebal. Ko. Kemudian yang K ini lebih tipis karena menyentuhnya yang agak tengah, jadi tidak usah terlalu ditebalkan. Jadi K, ki, ku, ak, ada hamzahnya. K, ki, ku, ak. Ko, ma, ro misalnya. Ko, ma, qiyamun misalnya. Aqlamun. Kemudian kaifa, kila misalnya. Kun. Nah, misalnya ya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah wastul lisan. Itu di tengah
di tengah lisan. Hurufnya ada 3, shin, jim, dan ya. Jadi itu keluarnya dari tengah-tengah lisan kita. Contoh untuk pengucapan shin itu sha, sha. Jadi menyebar ya. Sha, shi, shu, ash, syaiton, syaitonu misalnya. Kemudian jim, nah itu jangan sampai keliru. Jim itu dari tengah-tengah lidah. Yang sering itu salah itu jim itu banyak pada melafatkannya itu keluar dari ujung lidah sehingga keluar hamznya. Ja, ji, ju. Nah itu salah ya. Itu berarti dari ujung lidah kalau ja, ji, ju. Tapi keluarnya dari tengah-tengah lidah. Ya, ji, ju, aj. Ajma'ina. Ajma'ina. Ja'alallahu. Jahada. Jadi ya itu dari tengah-tengah lidah, bukan ja. Kalau ja itu kan otomatis dari ujung lidah. Nah itu salah makhorijul hurufnya. Ketika salah makhorijul huruf, berarti nanti bisa jadi maknanya juga menjadi salah. Maka di sini pentingnya kita mempelajari makhorijul huruf dan kita melafadzkan sesuai dengan kaidah-kaidah makhorijul huruf. Kemudian ya, ini ya lebih mudah ya, sama dari tengah-tengah lidah. Ya'maluna, landai aja. Ya'maluna. Ainama. Ya'qiluna, misalnya gitu ya. Nah, itu postul lisan. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga dari al-lisan adalah hafatul lisan. Tepi lisan. Jadi kalau kita istilahkan ini adalah lisan atau lidah kita itu jadi bagian tepi, bisa tepi kanan, bisa tepi yang sebelah kiri ya, sama aja. Itu di situ ada makhraj, dot dan la. Jadi ada makhraj huruf dot dan la. Itu dari tepi lisan kita keluarnya. Dot itu keluarnya dari pangkal lidah yang belakang sampai ke tengah. Itu untuk ya dot ya, dot. Kemudian untuk yang lisan yang lam itu dari tepi lisan kita yang tengah ke depan. Itu keluar makhraj lam. Nanti akan menyentuh kepada gusi atas untuk yang lam. Untuk yang dot itu menyentuh kepada gigi geraham yang bagian atas tadi. Lo, di, du, ob, hakan misalnya. Kemudian la biasa aja. La, li, lu. Lailatun misalnya. Lilun misalnya. La'allakum misalnya. La. Jadi biasa aja untuk la. Landai untuk melafadzkannya. Jadi ini ya, ada 2 huruf untuk yang hafatul lisan, yang tepi lisan atau tepi lidah ya. Masih ada satu lagi untuk yang al-lisan, bagian yang depan ataupun ujung lisan, yaitu torful lisan. Itu bagian ujung lidah kita. Jadi bagian depan itu adalah ujung lisan kita, ujung lidah kita. Itu cara melafadzkan atau makhorijul hurufnya. Ada beberapa huruf di sini ya, ada nun, ra, itu berbeda-beda. Jadi nun itu nanti melafadzkannya adalah ujung lidah menempel kepada gusi atas. Jadi itu dekat dengan lam. Ada ahli qurra itu yang menyamakan antara nun, ra, dan lam itu dijadikan satu untuk makhrajnya. Jadi misalnya naila, na, ni, nu, an, nu'manun misalnya. Kemudian yang kedua huruf ra.
ujung lidah menempel gusi atas agak ke dalam. Jadi ro ini lebih ke dalam lagi daripada na. Kalau la tadi di paling luar ya, la kemudian na masuk, kemudian ro ini paling dalam. Ro, ri, ru, dun misalnya, dun misalnya, rohima misalnya, gitu ya. Ya, ini jadi di situ lidah kita sangat berperan bagaimana nanti bisa kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf hijaiyah ini bisa pas dalam melafadzkan. Maka dalam menekankan ataupun nempelnya itu harus tepat, harus benar. Kemudian berikutnya ada huruf po, dal, ta. Jadi di sini 3 huruf ini tepatnya sama. Ujung lidah menempel pangkal atau gusi gigi seri atas. Jadi gigi seri itu yang depan ini, kemudian gusi gigi seri itu adalah pangkal ataupun tempat tumbuhnya gigi itu. Nah, itu huruf po itu ditempelkan di situ, ditekankan di situ. Po itu yang paling kuat untuk ketebalannya. Po, di, u, op, po. Poiron, tiron misalnya. Jadi po ini paling kuat untuk penekanan dan tebalnya itu sangat kelihatan. Kemudian untuk huruf dal itu sama, penempelannya juga di pangkal ataupun gusi gigi seri yang atas. Da, jadi ujung lidah kita, ujung lisan kita itu menempel di pangkal gigi seri atas. Da, di, du, ada, madadna, bukan da, di, du ya. Ini sering banyak sekali yang melafadzkan da, di, du, bukan ya. Kalau itu berarti salah makhrajnya. Maka di sini harus kita luruskan supaya tepat. Jadi ujung lidah kita, ujung lisan kita itu menempel atau menekan kepada pangkal gigi seri atas. Da, di, du, ad. Nah, itu untuk yang dal ya. Kemudian ta. Ta juga sama. Untuk makhrajnya sama. Ujung lidah menempel kepada pangkal gigi seri yang atas. Ta, ti, tu, at. Nah, jadi di sini jangan sampai salah. Kadang sering itu muncul hamesnya itu menjadikan salah karena menjadi ujung lidah itu menempelnya bukan di pangkal gigi seri tapi menempel di ujung gigi seri. Kayak misalnya gini, ca, nah itu berarti salah kayak itu. At itu salah ya, karena itu itu berarti ujung lidah menempelnya bukan di pangkal tapi di ujung giginya. Kalau itu itu salah. Maka ada hamesnya, tapi hamesnya itu keluarnya dari pas nempel di gusi atau pangkal gigi seri atas. Ta, ti, tu, at. Tajri bukan tajri, bukan tajri misalnya ya. Kemudian itu yang ta ya. Jadi po, kemudian dal, kemudian ta. Nah, itu diingat-ingat untuk tempat keluarnya sama. Jadi di ujung lidah itu menempel pada pangkal gigi seri bagian atas. Gigi seri sekali lagi yang bagian depan ini adalah gigi seri atas dan yang ini adalah gigi seri bagian bawah. Jadi ujungnya ini ditempelkan yang pangkal gigi seri atas. To itu lebih
kuat untuk tebalnya. Da, kemudian ta, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada huruf sa, kemudian za sama ro. Ini sama juga, cuman menempelnya ini di ujung gigi seri atasnya. Jadi kalau yang po, dal, ta itu tadi di pangkal gigi seri atas, di gusinya. Kalau yang sa, za, kemudian ro, ini di ujung gigi seri atas menempelnya. Jadi agak keluar suaranya, agak keluar. Jadi kayak sa, si, su, as. Nah, kayak digigit ya. As, kemudian za, zi, lu, al, bi'idnillahi. Jadi tipis. Kemudian wo. Nah, ini tempatnya juga sama wo, cuman ini sifatnya tebal ya. Wo, wi, zu, au, lama, gitu ya. Ini sa, za sama wo, ini sama tempatnya, yaitu ujung lidah menempel kepada ujung gigi seri bagian atas. Ya, kemudian yang berikutnya adalah shad, sin, dan zain. Di sini sama tempatnya. Di sini adalah ujung lidah menempel pada pangkal atau gusi gigi seri bagian bawah. Nah, kalau yang di atasnya tadi di gigi seri atas, sekarang di sini adalah gigi seri yang bagian bawah. Gigi seri yang depan kita ini yang bagian bawah. Ini 3 huruf ini sama tempatnya. Hanya suaranya ataupun sifatnya, sifatul hurufnya berbeda. Jadi untuk shad, so, si, su, os. So, si, su, os. Tos, la, na. So, si, su, os. Tebal, shad, karena punya sifat isti'la ya. Jadi kemudian sin sama, penempelnya di gusi atau pangkal gigi seri bagian bawah. Cuman sin ini tipis ya. Sa, si, su, as, salama. Kemudian aslama, tipis. Kalau yang as, namun misalnya. As, so, solihina misalnya gitu ya. Saumun, siyamun. Kemudian untuk za sama za, zaituna misalnya. Za, jadi za ini ujung lidah ditempelkan pada gusi atau pangkal gigi seri bagian bawah. Za, zaituna, zumratun, azharun misalnya. Ya, baik sahabat Quran yang berbahagia. Jadi ini adalah torful lisan ataupun ujung lidah, ujung lisan kita. Jadi ada 4 ya tadi untuk yang di lidah itu ada 4. Yang pertama adalah aqsal lisan, kemudian wastul lisan, kemudian hafatul lisan, dan yang keempat adalah torful lisan. Itu masing-masing punya tempat-tempat dalam huruf-huruf ini keluar dari lisan atau lidah kita. Maka silahkan nanti dihafalkan dan sering dicoba, karena semakin banyak mencoba maka semakin nanti pas lafadz kita dalam melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini contoh ya. Jadi tadi udah kita beri contoh untuk kayak di pangkal lidah atau di aqsal lisan, ko itu ya, ko, wa waqahum misalnya, wa aqimu misalnya gitu ya, ka, wa kawakiba, qararim makin misalnya gitu ya. Jim, sekali lagi jim itu jangan sampai ada hamsnya ya. Ja, ji, ju, ajma'ina, jahazahum, bukan
jah. Nah, bukan jah, tapi jahazahum. Kalau jah itu berarti ujung lidah ya, tapi harus di tengah lidah untuk yang jim. Jahazahum. Kemudian shin juga di tengah. Mutasyabiha alladzi yaraka. Misalnya gitu ya. Itu yang di tengah untuk 3 jim, shin sama ya. Kemudian yang di tepi lidah adalah bod sama lam. Fi dhalalin. Alam ya'lam. Alam ya'lam. Kemudian yang di ujung itu adalah huruf nun. Ma nansakh. Jadi ujung lidah menyentuh kepada gusi atas ya, gusi. Kemudian ro juga menyentuh kepada gusi tapi lebih ke dalam lagi. Kharajta. To ini ujung lidah menyentuh kepada pangkal gigi seri bagian atas. To, ti, tu, to. Jadi bibir ataupun bibir syafatain kita itu tidak perlu ikut gerak untuk yang to ini ya. Jadi kecuali yang domah ya. Jadi to, jadi bukan to, bukan po. Nah, kalau gitu berarti salah makhrij ya. Makhrijul hurufnya salah kalau sampai memonyongkan ya. To. Tapi cukup to. Jadi cukup ujung lidah ini ditempelkan di pangkal ataupun gusi gigi seri bagian atas. To. Kemudian da juga sama ya. Da. Sekali lagi da ini jangan sampai salah, jangan da, tapi da, di, du, ad, madad ya. Nah, kemudian untuk ta sama ini juga jadi ta, da sama po itu sama. Ujung lidah menempel pangkal gigi seri bagian atas. Tatanazzalu gitu ya. Bi rahmatihi. Nah, gitu ya. Ra, zal, fa ini sama. Jadi kalau ini ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Zo ya. Za. Kemudian fa sama ini. 3 tempat ini sama tempatnya. Hanya bedanya adalah sifatul hurufnya yang membedakan. Tebal tipisnya nanti berbeda sesuai dengan masuk sifat mana ya. Kemudian so, sa sama za ini juga sama. Ujung lidah yang di sini menempel pada pangkal atau gusi gigi seri bagian bawah. Asobatum. So itu lebih tebal karena dia punya sifat isti'la. Sabili. Nah, tipis ya. Sabili. Kemudian azamta. Jadi ujung lidah menempel gusi bagian bawah yang gigi seri. Ya, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kita akan lanjut pada bagian yang keempat, yaitu asyafatain. Asyafatain ini adalah artinya dua bibir. Maksudnya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu dari kedua bibir kita ya. Jadi kedua bibir kita itu. Nah, di sini hurufnya ada 4. Yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa. Itu makhrajnya adalah ujung gigi seri atas menyentuh bibir bawah. Jadi ujung gigi seri kita ini yang atas menyentuh bibir bawah. Jadi fa, fi, fu, af, fa'ala, fu'ila, af'alu misalnya gitu ya. Af'alu. Jadi fa-nya ini menyentuh bibir bawah. Ujung gigi seri atas menyentuh
bibir bawah. Kemudian huruf yang kedua adalah wawu. Huruf wawu ini cara melafadzkannya adalah memonyongkan kedua bibir ke depan, kemudian kita tarik sambil melafadzkan huruf wawu. Jadi wa, tidak cukup wa, tidak cukup wa ilaika misalnya, wa ilaika. Jadi kita monyongkan ya, wa ilaika misalnya. Kemudian misalnya wa'lamun misalnya, wa'tasimu misalnya ya. Jadi ini kita monyongkan, ditarik dan keluar huruf waw. Wi, wu, au misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf ba. Huruf ba sama mim ini sama, menempelkan kedua bibir, cuman berbedanya adalah ketika ba ini ada penekanan. Ba, bi, bu, ab. Ba'dahu misalnya ya. Ab'adu misalnya. Kemudian yang mim itu misalnya mana'a misalnya, minkum amwala misalnya ya. Jadi kedua bibir ini saling menempel. Yang mim tanpa penekanan, yang ba ini ada penekanan. Jadi asyafatain di sini cukup mudah kita mengingatnya, ada 4 huruf ya. Jadi fa, kemudian wa, ba, mim. Jadi wa, ingat ya. Jadi kita monyongkan untuk kedua bibir, kemudian kita tarik dan keluarlah lafaz wa gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Fa'fu misalnya. Wa fikum. Kemudian basirun. Mim wa ni'ma. Jadi ma-nya ini kedua bibir menempel tanpa ada penekanan. Wahaja. Ingat ya, ja itu tanpa ada desis ya, karena itu keluar dari tengah-tengah lidah kita, bukan dari ujung lidah. Wahaja. Ha tadi dari pangkal tenggorokan ya. Wa ini dari syafatain atau kedua bibir kita. Wahaja. Jadi dimonyongkan, ditarik, kemudian keluar huruf waw. Baik, yang terakhir pembagian yang kelima yaitu al-khayshum. Al-khayshum atau rongga hidung. Nah, di sini maksudnya adalah tempat keluarnya dari pangkalan hidung atau rongga hidung kita. Itu semua huruf yang hunnah ataupun yang berdengung ya. Huruf-huruf hunnah. Kayak idgham bi hunnah ya, kayak hunnah musyaddadah, kayak nun yang bertasydid itu kan hunnah musyaddadah. Kemudian mim bertasydid itu juga hunnah musyaddadah. Idgham mimi misalnya, idgham mutamatsilain misalnya. Kemudian iklab misalnya. Jadi ikfa syafawi misalnya. Jadi itu semua huruf-huruf yang mengandung hunnah di situ keluarnya dari hidung ya, dari hidung kita. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama adalah nun ataupun mim bertasydid, nun ataupun mim bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, atau diistilahkan hunnah musyaddadah, berdengungnya karena ada tasydid. Itu di situ keluarnya dari hidung untuk hunnahnya ya, untuk dengungnya. Tapi kalau untuk huruf-hurufnya itu nanti kembali kepada
pembagian makharijul huruf yang tadi sudah kita pelajari. Kayak misalnya manna'il lil khairi, misalnya gitu ya. Jadi di sini yang mim, non di sini yang keluar dari hidung kita. Kemudian untuk huruf-huruf yang lain di sini menyesuaikan dari makharijul huruf yang tadi sudah kita pelajari. Ajalum musamma, gitu ya. Jadi di sini ada keluar dari hidung. Kemudian yang kedua contohnya idgham bihunnah, kemudian iqlab dan ikhfa hakiki. Idgham bihunnah, lan nasbira, misalnya. Lan, nah di sini ada apa namanya? Dengung itu ada keluar dari hidung. Lan nasbira, nasbira. Iqlab contohnya. Di sini misalnya ya ada apa namanya? Tanwin bertemu dengan ba, iqlab ya. Qauman bura, misalnya gitu ya. Jadi ada keluar dari khoisum atau hidung untuk yang dengungnya. Ikhfa hakiki juga demikian. Fajarat, misalnya gitu ya. Berikutnya contohnya ikhfa syafawi dan idgham misli, gitu ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi contohnya alaihim bisihafin. Idgham misli contohnya wa asqaidakum ma'a, gitu ya. Jadi idgham misli, ada mim mati bertemu mim. Di sini apa namanya? Berdengung, maka dengungnya itu adalah bagian daripada al-khayshum atau istilahnya rongga hidung. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, jadi demikian tadi ya untuk pembahasan makharijul huruf. Kita sudah jelaskan secara rinci. Jadi ada 5 bagian atau 5 tempat untuk keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dibagi menjadi 5 secara umum ya. Kalau secara khususnya di sini dirinci lagi menjadi 17 makhraj ya. Jadi 5 itu adalah al-jauf ataupun rongga mulut, kemudian al-halak atau al-halku, tenggorokan, kemudian al-lisan, ada lidah, asyafatain, 2 bibir, al-khayshum, hidung. Pembagiannya tadi sudah kita pelajari ya. Al-jauf itu 1 makhraj. Kemudian untuk al-halku atau al-halak itu ada 3 bagian, gitu ya. Aqsal halki, wastul halki, adnal halki. Huruf-hurufnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian untuk al-lisan di situ ada 4 tempat ya, ada 4 tempat, ada aqsal lisan, ada wastul lisan, hafatul lisan, dan ada tarful lisan. Kemudian berikutnya adalah asyafatain, 2 bibir ya, 2 bibir, hurufnya ada 4 di sini. Nanti bisa direview kembali untuk penjelasannya. Dan yang terakhir adalah al-khayshum atau rongga hidung. Itu semua yang sifatnya hunnah di situ adalah masuk kepada rongga hidung ataupun makhrajnya dari rongga hidung. Ada idgham misli, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, kemudian ada hunnah musyaddadah, gitu ya. Di situ ada dengung-dengungnya atau hunnahnya, maka di situ masuk kepada pembagian makharijul huruf yang al-khayshum. Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai untuk pembahasan makharijul huruf. Mudah-mudahan menjadi bagian yang manfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi amal jariah kita, dan tentunya harapan kita nanti ketika kita melafadzkan
ayat-ayat Al-Quran, kita menjadi baik dan benar, terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan jali maupun kesalahan khafi. Karena itu nanti ketika salah dalam melafadzkan, salah dalam penempatan ataupun dalam keluarnya huruf-huruf hijaiyah tadi, nanti bisa membuat kesalahan makna. Sebagai contoh ya, la'allakum tashkurun, shin itu kan dari tengah lidah. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau misalnya nanti salah, misalnya la'allakum taskuruna, dari ujung lidah keluarnya, itu nanti maknanya menjadi lidah. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang mabuk, kan gitu. Jadi mabuk dari sakaro itu keluarnya dari ujung lidah, ataupun ujung lidah menyentuh gigi seri pangkal gigi seri bawah, itu kan sakaro, itu artinya mabuk. Kemudian kalau syakaro itu kan tidak bersyukur, kan syakaro itu beda. Sya itu tadi di tengah-tengah lidah kita. Jadi di sini sangat riskan sekali ketika kita membaca tanpa kita mempelajari atau tanpa kita belajar makharijul huruf atau keluar-keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.